Kita boleh minta yang banyak apapun sama Allah, dunia dan akhirat. Tapi gak cuma minta, gak cuma doa. Kita mesti memantaskan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang mau kirim testimoni, silahkan kirimkan ke email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau teman-teman bingung cara kirimnya gimana, ini caranya. Nah, kamu klik Gmailnya, kemudian kamu klik tulis. Nah, di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju. Email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau udah, kamu ketik di bagian subjek itu judulnya testimoni atau dikosongin juga boleh. Nah, ditulis email baru kamu ketik testimoninya. Di situ bisa kirim panjang kayak apa juga bisa. Jadi jangan ngetiknya di subjek ya, karena banyak yang kirimnya di subjek, akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu. Gampang kan teman-teman? Kalau udah, kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru, ada panah ke samping kanan gitu, ada gambar panah ke kanan gitu, itu diklik. Ya kalau itu diklik itu sudah terkirim, nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan? Gampang kan? Dan buat teman-teman yang belum punya kedua buku ini, jangan pernah lelah dan nikmati setiap salawat, dan jangan pernah lelah salawat, yakinlah semua akan baik-baik aja. Kedua buku ini buku aku. Kalau teman-teman mau beli bisa ke Gramedia, atau teman-teman bisa beli ke admin, ini nomor adminnya, atau nanti klik linknya di deskripsi box buat yang mau beli di Shopee ya. Satu lagi, yang mau punya tasbih samaan kayak aku, ini murah banget, harganya 30 ribuan aja teman-teman. Cakep banget ya, ini tasbih manik dari mm.official1. Ini ada hurufnya, ini aku pakai yang huruf M pastinya ya. Tuh ya, jadi kalau bisa, kalau ada rezekinya belinya jangan satu, langsung aja 3 ya kan. Ini kan harganya cuma 30 ribuan aja. Taruh di tas, yang kerja taruh di kantor 1, taruh di tas 1, taruh di rumah 1. Jadi misalnya kita kelupaan nih nggak bawa tasbih, ada tasbih tuh di kantor. Atau yang kerjanya misalnya di lapangan, atau misalnya kalian ada yang ojol, taruh di motor 1. Jadi kalau misalnya lupa bawa, ada nih cadangannya gitu ya. Langsung aja nanti ke mm.official1 ya. Oke, langsung aja aku akan bacain testimoninya ya. Ini dari Mbak M di Banyumas. Halo Mbak M. Assalamualaikum Mbak Melisa. Waalaikumsalam. Saya M dari Banyumas, Jawa Tengah. Ini testimoni saya yang kedua kalinya. Semoga Mbak Mel keluarga selalu sehat. Amin. Berlimpah rezeki, panjang umur, bahagia selalu. Amin. Mbak Mel, saya mendawamkan sholawat sejak bulan Agustus 2023 pas usia kehamilan menginjak 5 bulan. Pada saat itu kehamilan saya banyak masalah, makanya setiap bulan saya wajib periksa ke rumah sakit. Alhamdulillahnya saya memakai BPJS, jadi tanpa biaya, cuma mengeluarkan ongkos bensin saja. Waktu itu kan testimoni pertama kehamilan saya ada diabetes. Saya dawamkan salawat, tapi bukan itu aja Mbak Mel, ada darah tinggi, air ketuban yang kebanyakan, bayi sungsang, bayi terlilit tali pusar, pokoknya banyak PR-nya. Itu kehamilan mulai 6 bulan sampai 9 bulan. Di sana saya agak panik sedih, tapi saya tetap dawamkan istiqomah sholawatan. Alhamdulillah pas periksa 9 bulan katanya kehamilan saya normal semua, Masya Allah. Jadi saya bisa lahiran normal di puskesmas aja. Keajaiban saya nggak menyangka, padahal obat-obatan satu pun tidak ada yang saya minum. Saya ingin kehamilan ini alamiah. Bukan itu saja Mbak Mel, pas saya lahiran di puskesmas dekat rumah, saya berdoa saya mau dilayani bidan terbaik, yang baik, ramah, satu ruangan sendiri, jangan ada yang lain. Terus saya minta sekali saja ngeden bayinya keluar. Terus saya minta sama Allah dimudahkan segala urusan kelahiran saya. Sebentar aja rasa sakit mules pas lahiran. Ini kebanyakan banget permintaannya ya. Tapi gak apa-apa, kita minta yang banyak sama Allah itu gak apa-apa. Tapi plus juga jangan cuma minta, tapi kita mesti mantesin diri. Lanjut ya. Ternyata semua doa saya terkabul Mbak Mel. Itu terjadi semua. Saya ngeden sekali, bayi langsung keluar. Cuma sejam setengah saya mulai sakit melahirkan. Bayi saya sehat, tidak ada PR apapun. Alhamdulillah Mbak Mel, keajaiban sholawat. Itu saja Mbak Mel, mohon doanya. Saya masih banyak amanah-amanah yang harus saya selesaikan. Semoga Allah memberikan kemudahan saya melunasinya setelah saya melahirkan. Wassalam, amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, itu tadi kisah dari Mbak M di Banyumas, Jawa Tengah. Ya, pada saat hamil di usia kehamilan 6 bulan, 5 menginjak 5 bulan itu banyak banget PR-nya. PR-nya ya, mbaknya ada diabetes, bayinya sungsang, terus terlilit ari-ari juga, dan banyak banget PR-PR lainnya pada kehamilannya. Siapa sih yang nggak panik ya teman-teman ya? Kita kan udah panik dulu, udah parno. Aku pernah ngalamin pada saat aku hamil anak pertama, yang ditunggu-tunggu setelah sekian lama. Giliran hamil aku tuh selalu pendarahan teman-teman. Dikit-dikit pendarahan, jalan sedikit pendarahan, capek sedikit pendarahan. Apa nggak kita parno? Aduh pendarahan, takutnya nanti pas lahir begini. Kita tuh pikiran udah mana-mana kan? Iya nggak teman-teman? Tapi ya Masya Allah banget ya teman-teman ya, keren banget itu Mbak M ya. Udah dengan banyak PR, keluhan-keluhan pada kehamilannya, Mbak M Alhamdulillah mengenal sholawat dan terus bersolawat. Di sini Mbak M nggak bilang ya sholawatnya sholawat apa, tapi apapun sholawatnya teman-teman, kalian mau baca sholawat Jibril Munjiat, Ibrahimiyah, Sajaratun Nukut, semua sholawat itu sama, semua sholawat itu bagus, semua sholawat itu baik, semua sholawat itu mendatangkan kebaikan kepada kita yang membacanya teman-teman. Ya kemarin ada yang nanya, Mbak, apakah yang mendatangkan syafaat itu hanya salawat tertentu? Kalau salawat munjiat atau salawat Jibril mendatangkan syafaat? Enggak, semua salawat mendatangkan syafaat. Siapapun yang banyak baca salawat, pokoknya rajin-rajinin deh baca salawat apa aja. Tapi satu yang tidak ada tandingannya, satu salawat yang paling agung adalah salawat Ibrahimiyah. Salawat yang ada ketika kita sholat, salawat yang dibaca ketika sholat. Kenapa bisa dibilang salawat yang paling agung, salawat yang paling bagus ya, ibaratnya di atas dari salawat-salawat yang lain? Karena itu salawat yang ada di dalam sholat teman-teman. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Boleh pakai Sayyidina, boleh enggak, terserah teman-teman. Balik lagi kita ke Mbak M tadi ya, enggak cuman ada diabetes, bayinya sungsang, terlilit ari-ari, tapi juga air ketuban katanya kebanyakan, kemudian ada darah tinggi juga ya, preeklamsi biasa kalau ibu hamil tuh ya. Banyak banget keluhannya, tapi alhamdulillah terus berselawat. Di bulan ke-9 Masya Allah semuanya normal. Jadi kata dokter semuanya normal. Dokter apa bidan ya? Mbaknya periksanya bidan apa dokter ya? Pokoknya mbaknya punya permintaan, punya doa, punya keinginan, punya hajat, minta sama Allah, ya Allah semoga, atau aku ya Allah pengennya nanti lahirannya di ruangan sendiri, maunya sama bidannya ramah ya Allah, aku maunya nanti begini begitu, nggak sakit ya Allah, maksudnya sakit tapi sakitnya sebentar ya Allah, aku juga pengennya lahirnya cuma sekali ngeden langsung keluar, dan semuanya dikabulkan sama Allah. Masya Allah, the power of sholawat. Katanya ngedennya cuma sekali langsung brojol, dimana banyak ya orang-orang yang brojolnya tuh lahirannya mesti ngeden berkali-kali, ini cuma ngeden sekali keluar. Terus rasa sakitnya ya, kontraksinya itu cuma 1,5 jam doang, udah selesai. Dan bayinya nggak ada penyakit apapun, pokoknya semuanya lancar. Tuh Masya Allah, the power of sholawat. Yakin teman-teman masih nggak mau baca sholawat? Ya, jadi kalau teman-teman sekarang nih para ibu hamil yang lagi pada khawatir nih, aduh nanti aku bagaimana ya lahirannya, aku pengen normal, aku takutnya nanti jadinya begini, aduh banyak keluhan, udah baca sholawat aja. Mau normal, mau sesar, baca sholawat aja, minta sama Allah dikasih yang terbaik. Berharap mau normal, pasti semua para ibu kepengennya normal ya, tapi ada juga kan yang harus tidak bisa, yang akhirnya tidak bisa normal. Contohnya aku sendiri, dua-duanya sesar. Tapi apapun itu, minta yang terbaik sama Allah, pasti Allah dengar dan kabulkan. Allah itu maha mendengar doa ya, apalagi kita doanya pakai sholawat, tidak ada hijab ya, doa kita tuh nggak ada hijabnya, langsung nyampe ke Allah, langsung ke atas langit, insya Allah terkabul cepat. Insya Allah dikabulkan. Teman-teman ingat baca sholawat. Buat yang para ibu hamil, mungkin juga mikirin gimana biaya lahirannya, kalaupun pakai BPJS nanti takutnya ada selisih atau apa segala macam, udah sholawatan aja, nanti ada jalan dari Allah ya.
Mbaknya juga masih punya amanah katanya, masih punya hutang. Hutang masih, jadi kan ada hutangnya, ada masalahnya, kehamilannya sama Allah nanti. Hutang pasti aku lunasin, aku selamatkan dulu nih. Kamu mau lahiran, biar semuanya baik-baik aja. Nanti setelah ini aku lunasin hutang. Allah mah janjinya itu pasti. Allah tuh gak ingkar janji. Ya, tinggal kitanya nih pantas nggak buat ditolong. Jadi aku bilang tadi kan, kita boleh minta yang banyak apapun sama Allah, dunia dan akhirat. Tapi gak cuma minta, gak cuma doa. Kita mesti memantaskan diri. Contoh ya, kita misalnya sekolah, kepengen ranking 1, kepengen nilainya bagus. Ya jangan cuma kepengen, belajar dong setiap hari. Biar apa? Biar pantas buat dapet ranking 1. Iya gak sih? Jangan pengen ranking 1, tapi nggak pernah masuk sekolah, bolos mulu. Gimana mau dapet ranking 1? Betul apa betul? Ya kan? Jadi teman-teman, ayo semuanya semangat buat baca sholawat. Ya, Allah pasti mengabulkan doa-doa kita. Ada juga tuh cerita yang tentang melahirkan begini. Sebelumnya cerita aku cuman lupa namanya mbak siapa. Yang udah lahirannya tuh katanya dibilangnya harus sesar. Nggak bisa kalau nggak sesar. Itu udah mau lahiran loh. Karena udah nggak bisa sama bidan, udah manggil ambulan juga ya untuk dipindahin ke rumah sakit karena udah mau lahiran, udah harus sesar, udah nggak bisa dipaksain buat normal, nggak bisa. Mbaknya terus baca salawat, cuman waktu itu mbaknya baca munjiat. Tapi pas di angka 500 munjiat, di angka ke 500 ya, mbaknya bilang pas zuhur tiba-tiba bayinya keluar begitu aja. Ya bingung, itu di apa namanya, itu yang udah nungguin di puskesmas si ambulannya bingung. Lah ini jadi nggak jadi bawa nih, nggak jadi bawa pasiennya nih. Iya, pasiennya udah brojol duluan dengan lancarnya, dengan mudahnya, nggak jadi operasi. Jadi teman-teman jangan takut duluan ya, udah salawat aja. Kalau makin kita pikirin makin stres kita. Nanti lahirannya gimana, aduh nanti bagaimana, aduh nanti utangku gimana. Udah salawat aja, mendingan kita fokus mikirin gimana caranya hari ini bisa terkejar salawat yang mau kita baca. Misalnya kalian punya target 10.000 Jibril, atau kalian punya target 500 munjiat, itu aja yang dipikirin. Saking kalian fokusnya mikirin jumlah salawat yang dibaca, sampai-sampai kalian sampai lupa kalau kalian lagi punya masalah, lagi punya kekhawatiran. Cobain deh. Dengan kita baca salawat, hati jadi tenang. Dengan baca salawat, pikiran jadi enteng. Dengan baca salawat, rezeki jadi lancar. Dengan baca salawat, doa-doa satu persatu diijabah sama Allah. Tapi ingat, mentang-mentang udah salawat bukan berarti jadi orang yang gak punya masalah. Enggak, tetap kita punya masalah sampai kapanpun. Sampai akhir hayat kita akan terus diuji sama Allah. Tanda Allah sayang ya, bukan tanda Allah benci sama kita ya. Tanda Allah sayang sama kita, kita terus diuji sama Allah sesuai dengan kesanggupan kita, teman-teman. Dan udah baca sholawat, insya Allah kita makin tenang menghadapi masalah. Bener gak teman-teman? Teman-teman nih banyak juga kan ya yang udah baca sholawat, utang masih banyak, ya belum kebayar, udah mau jatuh tempo, besok udah harus bayar, bahkan hari ini mau bayar. Kok hati tenang banget ya, gak ada rasa khawatir, gak ada rasa takut dan lain-lain. Itu tadi berkah dari kita membaca sholawat. Pokoknya tenang aja, dan ketenangan itu nomor 1. Susah teman-teman. Emang ada yang jual ketenangan? Gak ada. Ketenangan kita dapatkan ketika kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Dapat ketenangan. Lalu bagaimana cara deketin Allah? Banyak caranya. Kita bisa istighfar, kita bisa mulailah untuk sholat tepat waktu ya. Kita bisa mengerjakan amalan-amalan soleh yang lainnya. Misalnya kita sholat tahajud, kita baca Quran gitu kan. Kita juga bisa sedekah. Tapi yang paling mudah adalah dengan bersolawat. Apalagi salawat yang paling pendek, salawat Jibril, sallallahu ala Muhammad, 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 atau sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Begitu terus, atau mau pakai sallallahu alaihi wasallam juga boleh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Begitu terus teman-teman. Itu cara yang paling mudah untuk dekat sama Allah. Satu salawat yang kita baca, Allah hapus otomatis 10 dosa kita. Allah berikan otomatis 10 rahmatnya. Masya Allah. Beruntung banget sih kita nih adalah orang-orang yang mengenal salawat dan mau mengamalkannya. Ya. Ingat,
Gak usah dengerin yang tidak sepaham, yang melarang kita sholawat. Mana dalilnya? Sholawat mana dalilnya? Dalilnya ada di surat Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Tuh. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya bersalawat, maka bersalawatlah kamu orang-orang beriman, ya. Dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Tuh, Allah dan Rasulnya bersalawat, Allah dan malaikatnya bersalawat. Masa kita manusia kagak mau salawatan? Itu perintah Allah di surat Al-Ahzab ayat 56. Kalau ada yang nanya dalilnya mana itu? Terus dalilnya mana disuruh baca salawat sekian ribu, 4.000, 5.000, 10.000? Itu tidak ada dalilnya. Cuman berdasarkan hadis Nabi, baca salawat sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyak itu seberapa? Tidak terhingga, semampu kita. Ada yang mampunya 10.000, ada yang mampunya 5.000, ada yang mampunya cuma 1.000. Banyak bagi versinya masing-masing orang semampunya. Lalu angka-angka itu bagaimana? Angka-angka itu hanya patokan, hanya cara, hanya sebuah cara supaya kita bisa istiqomah, hanya metode aja. Mau 1.000, mau 2.000, mau 10.000 terserah. Itu cuman buat kita penyemangat aja. Mau baca sehari 1.000 Terus juga pakai tasbih. Tidak ada dalil yang suruh pakai tasbih, nggak ada. Tidak harus pakai tasbih. Tapi ini adalah cara supaya kita bisa istiqomah. Cobain aja teman-teman. Bedakan ketika pakai tasbih dengan tidak pakai tasbih. Beda. Pakai tasbih bisa lebih banyak bacanya. Dan kita disuruh baca sebanyak-banyaknya. Semakin banyak, semakin bagus. Gitu ya. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton. Semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga Mbak Em bisa lunas amanah-amanahnya ya. Amin. Sehat selalu ya Mbak. Dan semoga teman-teman yang nonton rezekinya barokah, doa-doanya segera diijabah. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.